Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan Hizbullah ini merupakan serangan balasan atas serangan Israel sebelumnya. Pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Perlawanan pejuang Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel yang tengah melakukan agresinya di Lebanon Selatan. Rentetan roket Hizbullah juga menargetkan kendaraan militer Zionis Israel. Tak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir ke pasukan Zionis Israel. Serangan pejuang Hizbullah juga merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan yang menyebabkan ribuan warga tewas. Di tengah gencatan senjata yang diperpanjang, Hizbullah dan Israel terus melakukan serangan. Jakarta Barat. Api sesekali menyembur keluar dari jendela gedung yang terbakar. Hembusan angin kencang serta material mudah terbakar di dalam gedung membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Untuk memadamkan api, petugas pemadam mengerahkan 20 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran gudang ini akibat korsleting listrik di lantai 2. Asal api kemungkinan dari lantai 2. Ada aktivitas di dalam gudang ini? Ada, tadi 4 orang. 4 orang. Selamat semua atau gimana? Alhamdulillah selamat, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Setelah menyampaikan aspirasi dan sempat bersih tegang dengan aparat, mahasiswa akhirnya membubarkan diri. Pejuang Hizbullah terus gempur Zionis Israel di Lebanon Selatan. Selamat malam pemirsa, diduga alami hubungan arus pendek listrik rumah toko tempat usaha jualan bensin eceran dan gas LPG di Kota Medan terbakar. 2 orang penghuni rumah sempat terjebak. Sama saya Cika Mutazam, inilah iNews Malam selengkapnya. Api dengan cepat melalap habis seisi rumah toko di Jalan PDAM Tirtanadi, Kota Medan, Sumatera Utara, yang merupakan tempat usaha berjualan bensin eceran dan gas LPG. Tentu saja api sulit dikendalikan karena banyak material yang mudah terbakar, seperti BBM dan tabung gas LPG. 4 mobil dinas pemadam kebakaran Kota Medan diturunkan ke lokasi guna mencegah kebakaran merembet ke bangunan sekitar. Saat kejadian kebakaran, 2 orang penghuni yang terjebak, namun keduanya berhasil dievakuasi dan selamat. Penjualan minyak juga tempat tinggal dan usaha gas juga. Untuk info tadi pelapor bilang ada 2 orang terjebak, namun alhamdulillah korban berhasil selamat menyelamatkan diri, jadi untuk korban negatif. Penyebabnya masih dalam penyelidikan, Bang, jadi kita nanti ada dari timnya sendiri yang untuk melakukan penyelidikan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Untuk penyebab pasti kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kebakaran juga terjadi di kawasan pertokoan di daerah Kampung Jauh, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat merembet dan menghanguskan 4 petak rumah serta 32 indekos. Tak hanya itu, 2 sepeda motor ikut terbakar membuat api sulit dipadamkan.
Guna memadamkan api, 4 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Diduga api akibat korsleting listrik dari salah satu rumah yang ditinggal bekerja pemiliknya. Kini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Pemirsa, demo mahasiswa di Bundaran HI Jakarta akhirnya membubarkan diri secara bertahap setelah menyampaikan aspirasinya. Masa unjuk rasa di Jakarta akhirnya membubarkan diri secara bertahap. Sebelumnya, masa telah melakukan aksi long march dan orasi di sejumlah titik protokol Jakarta, termasuk kawasan Bundaran HI dan MH Tamrin. Setelah menyampaikan aspirasinya, masa kemudian berangsur meninggalkan lokasi dengan tertib di bawah pengawalan petugas. Demonstran juga menyatakan akan kembali melakukan aksi lanjutan untuk menyampaikan tuntutan yang belum terpenuhi. Hingga kini kondisi di Jakarta berangsur normal. Kelompok massa yang sempat bertahan di kawasan Tosari, Jakarta Pusat membubarkan diri. Jalan Sudirman arah Bundaran HI yang sempat ditutup telah dibuka kembali. Seperti yang dilaporkan rekan Ismalia berikut ini. Saat ini kondisi di kawasan Bundaran HI sudah mulai kembali normal, terutama untuk jalur lalu lintas karena sudah mulai dibuka secara penuh atau full ini sejak pukul 20.30 tadi. Mengingat sebelumnya terjadi penutupan total dari kawasan Semanggi menuju Bundaran HI, begitu juga sebaliknya karena ada aksi demonstrasi yang tertahan di daerah Duku Atas. Dan untuk aksi demonstrasi ini disampaikan oleh mahasiswa dari berbagai universitas Jabodetabek dan juga masyarakat sipil. Namun untuk sekarang ini sudah selesai atau sudah bubar masa pendemo dan juga untuk pengamanan ini juga sudah mulai selesai. Dan bagi masyarakat yang mau melewati kawasan Bundaran HI kini sudah bisa karena sudah mulai kembali normal. Dari Jakarta, Ismalia Fir, Fauzia, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi menyebut setelah menyampaikan aspirasinya, Jumat malam para mahasiswa dengan tertib membubarkan diri. 2 orang ditangkap, namun menurut polisi keduanya bukan mahasiswa. Ya, sampai malam ini kita melihat sendiri petugas pengamanan sudah dikendorkan, arus lalu lintas juga kembali normal, artinya sudah tidak ada massa yang bertahan di lokasi-lokasi tertentu. Tetapi ini tidak menghentikan petugas di dalam memonitor situasi Kamtimas yang ada di wilayah Jakarta. Peningkatan patroli skala besar, baik itu dari Kodam Jaya maupun Polda Metro Jaya tetap dilaksanakan, mengingat menjaga Kamtibmas bukan dari sisi aspirasi saja, tetapi dari ada berbagai aspek-aspek lain memberikan rasa aman di... Sebelumnya, demo mahasiswa di Jakarta sempat memanas pada Jumat siang. Masa aksi yang bergerak menuju Bundaran HI terlibat aksi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian setelah akses jalan ditutup untuk alasan pengamanan. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas terjadi di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Ketegangan dipicu ketika masa aksi berupaya menerobos barikade polisi untuk melanjutkan long march menuju Bundaran HI. Meski sempat memanas, aparat dan koordinator lapangan berupaya menenangkan massa agar situasi tak semakin ricuh. Jumlah mahasiswa terlihat menyampaikan orasi di depan barikade sambil menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah. Mahasiswa juga membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, ribuan personil gabungan TNI dan Polri disiagakan di sejumlah titik. Pasukan penjajah Zionis Israel melakukan serangan udara terhadap pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. IDF menyerang sekitar 310 target dan membunuh 80 pejuang Hizbullah. Selain membunuh pejuang Hizbullah, serangan udara Israel juga menghancurkan fasilitas pejuang Hizbullah. Serangan ini merupakan untuk menghilangkan ancaman terhadap warga Israel dan pasukan Zionis Israel yang beroperasi di wilayah Lebanon Selatan. Sementara itu, pasukan pendudukan Israel atau IDF melakukan invasi darat ke Lebanon Selatan untuk memburu pejuang Hizbullah.
Pasukan IDF beroperasi pada malam hari untuk menembus pertahanan Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada operasi darat kali ini, pasukan Zionis dibantu dukungan serangan udara yang menewaskan 80 pejuang Hizbullah. Drone milik Israel dilaporkan jatuh di langit lembah Beka, Lebanon. Drone diduga ditembak jatuh oleh kelompok pejuang Hizbullah. Sebuah rekaman video menunjukkan momen saat drone milik Israel ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah. Kejadian tersebut terlihat terjadi di langit lembah Beka, Lebanon. Diketahui militer Israel memiliki beberapa jenis drone seperti drone Hermes 45, Searcher Mk2, dan Heron. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait adanya dampak dari insiden tersebut. Pasukan militer Israel menemukan terowongan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. Terowongan bawah tanah tersebut terdeteksi drone milik Israel. Drone milik pasukan militer Israel mendeteksi kelompok pejuang Hizbullah di sebuah terowongan. Terowongan bawah tanah para pejuang Hizbullah berada di bawah Beaufort Ridge di Lebanon Selatan. Rekaman drone Israel memperlihatkan drone menyusuri terowongan tersebut, namun terhenti saat terdengar suara tembakan dari dalam. Terowongan pejuang Hizbullah disebut berfungsi sebagai pangkalan operasi militer, infrastruktur pertahanan, dan penyimpanan logistik. Sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan kebakaran tenda warga Palestina di Gaza. Insiden tersebut diklaim menjadi akibat serangan Israel. Rekaman memperlihatkan kobaran api dan kepulan asap di area pengungsian warga Palestina di Gaza. Tenda-tenda terbakar dan sebagian mengalami kerusakan. Warga pun panik berlarian melihat tempat pengungsiannya terbakar. Sejumlah bangunan hancur di permukiman di kamp pengungsi Al-Maghazi, Gaza, Palestina. Kerusakan parah terjadi usai serangan udara Israel menghantam permukiman tersebut. Pasukan militer Israel kembali membombardir jalur Gaza Palestina. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam permukiman di kamp pengungsi Al-Maghazi, Gaza. Sejumlah bangunan nampak hancur mengalami kerusakan parah dengan puing-puing reruntuhan berserakan. Puluhan keluarga dilaporkan kehilangan tempat tinggal akibat serangan udara Israel. Pemirsa, Amerika Serikat klaim perang dengan Iran telah berakhir. Kesepakatan damai akan segera ditandatangani di Eropa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan besar dengan Iran telah tercapai untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Trump mengatakan dokumen kesepakatan itu sedang diselesaikan dan diperkirakan rampung dalam beberapa hari ke depan. Dokumen ini kemungkinan akan diteken di Eropa. Pengumuman ini disampaikan hanya beberapa jam setelah Trump berjanji akan melancarkan serangan baru ke Iran usai kedua negara kembali panas dalam sepekan terakhir. Trump mengatakan pihak penandatangan dari Amerika Serikat nantinya akan diwakili Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance. Just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like. If the market goes down, that means they don't like the deal. But it's been up. Oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. I said I was in Iowa. It was $1.85 a gallon.
Trump juga meyakini kesepakatan ini telah disetujui pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khomeini. Sebab Iran menurutnya sudah mengalami kekalahan telak sehingga akan setuju untuk tidak pernah memiliki atau memproduksi senjata nuklir, syarat negosiasi yang selama ini didorong Amerika Serikat. Trump juga mengatakan Selat Hormuz, jalur vital yang baru-baru ini diklaim ditutup lagi oleh Iran, akan dibuka setelah kesepakatan ditandatangani. Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Media Amerika Serikat CNN menyebut bahwa klaim tersebut sudah dilontarkan sebanyak 39 kali. Di tengah proses negosiasi damai AS dan Iran yang tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Bahkan media AS sendiri yakni CNN menyebut bahwa AS sudah 39 kali mengklaim perdamaian tersebut. CNN menampilkan sejumlah momen ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan dengan Iran. We have major points of agreement. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure when they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran. And it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. Today makes 39 times that he has said something like that. Padahal pemerintah Iran secara resmi menegaskan bahwa Iran sama sekali belum mengambil keputusan final mengenai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, menyatakan bahwa proses damai masih jauh dari kata selesai. Meski begitu, media Bloomberg menyebut bahwa kesepakatan AS dan Iran dapat ditandatangani di Jenewa, Swiss. Kesepakatan berpotensi besar berlangsung di Jenewa paling cepat hari Minggu ini. Teks draft perjanjian dilaporkan berisi sejumlah ketentuan termasuk jangka waktu untuk membuka kembali Selat Hormuz dan pelepasan aset Iran yang dibekukan. Melihat dinamika proses negosiasi damai AS dan Iran, apakah kesepakatan damai betul-betul akan segera terwujud? Kembali di Anies Malam, pemirsa, Kejaksaan Agung tetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Tersangka baru adalah Komisaris PT YAT, penyedia sepeda motor listrik yang diduga terlibat dalam proses pengadaan dan kerjasama dengan pihak internal Badan Gizi Nasional. Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi 2 alat bukti yang cukup. Sebelumnya Kejagung juga telah menetapkan sejumlah nama termasuk ex-pejabat Badan Gizi Nasional yang diduga terlibat dalam jual beli, titik layanan, dan pengadaan barang. Pemeriksaan Saudara AM sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan Saudara AM selaku Komisaris PT YAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penyedia sepeda motor listrik. Pemirsa, Roy Suryo CS tolak akui status P21 atau berkas perkara lengkap untuk kasus fitnah ijazah. Roy sebut hingga kini ia dan 4 tersangka lainnya belum menerima surat resmi dari Kejati DKI Jakarta. Meski Polda Metro Jaya telah menetapkan status P21 atau berkas perkara lengkap untuk kasus fitnah ijazah Jokowi, namun Roy CS bersikukuh tidak mengakuinya. Menurut Roy, hingga saat ini ia bersama 4 tersangka lainnya sama sekali belum menerima dokumentasi resmi dari Kejati DKI Jakarta. Ia juga menyebut status P21 atau berkas perkara lengkap tidak bisa hanya diumumkan lewat lisan,
tetapi harus dalam bentuk surat resmi. Roy justru menyebut polisi umumkan status P21 karena terpaksa. Ya, saya tadi juga clear banget bahwa apa yang dikatakan sudah P21 sampai saat ini, sampai kita press conference ini belum ada. Padahal itu harus hitam di atas putih, harus tertulis dan tidak boleh hanya omon-omon, tidak boleh hanya goib. Dan di lembar P21 ini jelas betul tahapannya, tahapan keduanya tanggal berapa. Dan itu ada deadline-nya. Saya sebagai orang awam hukum saja tahu itu ada deadline-nya. Jadi kalau tanggal 2 Juni sudah diumumkan, maka para termul harus tahu bahwa mereka juga nggak bisa yang namanya mendesak-desak. Saya dengar mereka kemarin mendatangi Polda Metro, katanya menghadap Pak Dir. Padahal beberapa penyidik yang lain mengatakan mereka sedang dimarahi. Karena buat apa desak-desak? Ya, nggak usah didesak. Polda Metro itu punya otoritas untuk melakukan pengumuman. Tapi otoritas Polda Metro pun tergantung kejaksaan. Pemirsa, KPK geledah ruang kerja Bupati Muara Enim dan rumah dinas Bupati Nonaktif Edison. Sebelumnya, Bupati Muara Enim Nonaktif Edison ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam 2 kasus korupsi sekaligus. KPK menurunkan 2 tim untuk menggeledah 4 lokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Lokasi yang digeledah adalah kantor Bupati Muara Enim, kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rumah dinas Bupati, dan rumah sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari ruang kerja Bupati Muara Enim, KPK membawa 3 kotak kardus dan beberapa koper. Selain menggeledah ruang kerja, KPK juga menggeledah rumah dinas Edison selaku mantan Bupati Muara Enim. Sebelumnya KPK menetapkan mantan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka dalam 2 kasus dugaan korupsi, yakni kasus suap dan gratifikasi pengadaan barang. Selain Edison, KPK juga menetapkan 4 tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan cicilan kredit pemilikan rumah atau KPR. Terkait hal tersebut, Menteri Perumahan dan Permukiman RI Marwarar Sirait yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Selasa memastikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,50% dan belum berdampak pada skema kredit pemilik rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Marwarar juga menegaskan pemerintah masih mempertahankan berbagai insentif perumahan yang selama ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk bunga KPR subsidi 5% dan uang muka sebesar 1%. Ya, sampai hari ini rumah subsidi tidak ada kenaikan. Sampai per hari ini tentu kita akan terus pelajari, tapi per hari ini bunganya tetap 5% kepada MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian DP-nya tetap 1%, dan tadi juga bentuk menggratiskan BPATB, BBG tetap diteruskan.